Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat subscriber dimanapun Anda berada, semoga selalu bahagia. Indonesia tidak dalam baik-baik saja. Indonesia dalam situasi yang darurat. Itu terlihat dari ketika para orang tua, kesepuan-kesepuan bangsa, negarawan-negarawan kita sampai turun tangan membangun gerakan nurani bangsa. Seperti Bu Sinta Nuria, ada Profesor Quraish Shihab dan banyak tokoh nasional yang lain yang sudah sepuh-sepuh bikin gerakan nurani bangsa. Nyambangi wakil presiden, nyambangi mantan presiden, dan menyambangi tokoh-tokoh untuk mengetuk hati nurani kita. Kita sebagai anak muda, sebagai generasi muda, mestinya sadar bahwa kita dalam berbangsa sedang tidak baik-baik saja. Terutama mendekati pemilu 2024. Bagaimana komentar-komentar netizen di media sosial yang berseliweran dengan bahasa-bahasa yang sudah tidak menggambarkan kita sebagai negara timur. Dan tidak menggambarkan bangsa kita sebagai bangsa yang beragama dan berketuhanan. Antar ulama, antar kiai, antar tokoh bangsa, saling menghujat, saling mengomentari dengan bahasa-bahasa yang kadang-kadang kita keri untuk mendengarnya. Ada habaib dan lain sebagainya. Artinya ini memang situasi yang tidak baik-baik saja. Demokrasi mungkin memang pilihan terbaik dari sekian sistem yang ada. Dengan segala risiko, termasuk risiko yang terjadi saat ini ketika nurani bangsa ini sedang dalam tanda kutip dipertanyakan. Dalam tanda kutip dituntut untuk berani bersuara sesuai dengan nurani kita. Sebagai negara yang berbudaya ketimuran, sebagai negara masyarakat dari bangsa yang berketuhanan, dan saya meyakini semua agama di Indonesia yang eksis tidak sedikit pun mengajarkan kebencian. Ini yang kemudian mungkin menjadi salah satu penyebab, menjadi salah satu asbabul wurud Bu Sinta Nuria, Profesor Quraish Shihab yang sudah senior, sudah sepuh, akhirnya harus turun, harus bergerilya bersilaturahmi untuk mengetuk hati nurani kita yang masih muda. Hati nurani anak-anak bangsa untuk bersama-sama menyelamatkan Indonesia. Jadi pemilihan presiden dan wakil presiden itu bagian dari instrumen demokrasi. Ya, bagian dari alat untuk mencapai tujuan kita. Tapi jangan terjebak di alat ini, jangan terjebak di persaingan yang kemudian menghalalkan segala cara. Termasuk Bapak Jokowi selaku presiden, selaku kepala negara, bisa menjadi teladan yang baik. Mendinginkan suasana, bukan memicu suasana menjadi lebih panas. Mari kita jaga negara kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang kita selamatkan bangsa ini, kapan lagi? Kita memanggil seluruh anak bangsa untuk menjaga NKRI yang kita cintai ini. Kita jaga Pancasila, kita jaga kebinekaan. Kami memang bukan siapa-siapa. Kami hanya bagian dari salah satu rakyat Indonesia. Tapi kami sangat mencintai Indonesia. Kami bangga menjadi warga Indonesia. Tapi kami sangat bersedih ketika melihat komentar-komentar di media sosial yang membela calon pasangan masing-masing, pasangan presiden masing-masing, membela calon yang diusungnya, kemudian menjatuhkan, merendahkan, menghina, mengejek dengan bahasa-bahasa yang keluar dari etika ketimuran ataupun kita sebagai negara bangsa yang berketuhanan. Saya sependapat juga dengan politisi PDI Perjuangan, kita simak bersama-sama. Tapi yang pasti pemilu kali ini dalam masalah. Saya sedih dan saya menangis.
ketiga baru hari Jumat kemarin, setelah saya lihat orang tua-tua seusia Pak Quraisy Shihab, istrinya Ibu Sinta Gus Dur. Orang tua-tua ini sekarang saatnya untuk menyaksikan bagaimana Republik ini ada perubahan yang baik dari waktu ke waktu. Bukan mereka turun gunung sekarang, kekhawatiran mereka tentang pemilu 2024 yang tidak netral. Saya sedih dan saya menangis. Kita sebagai generasi muda tidak mampu memikul tanggung jawab memperbaiki negara. Sedih saya. Tapi yang pasti pemilu kali ini dalam masalah. Kita menabrak hukum, aturan, suka-suka.